konsep penjelasannya berbeda. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Itu makanya dibilang langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru yang dimana kita juga akan seperti di bumi ini juga. Langit baru, bumi baru. Tapi kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau dibilang tadi, apa gunanya kalau nggak makan? Di sana ada makan. Ada apel, ada babi panggang, ada babi goreng. Nah, artinya, di sana juga ada kehidupan. Di sana ada kehidupan. Gitu loh. Silakan Bang Juma. Oke, jadi saudara, saya kasih satu gambaran di dalam kajian Al-Quran tentang surga. Bagaimana pencipta langit dan bumi mengajarkan kemudian kepada kami umat Islam, misalnya di dalam Al-Quran surah Luqman, apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jannah, tentang surga, membuat iri orang-orang di luar Islam. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya nih Bang, kalau disuruh memilih kenikmatan daripada hidup bersama dengan Tuhan yang sosoknya seperti api, mending saya di dunia aja. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. 2 Samuel 22 nomor 9. Mazmur 29 nomor 7, suara Tuhan menyemburkan nyala api. Daniel 7 nomor 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Ulangan 4:24, sebab Tuhan Elohimmu adalah api yang menghanguskan, Tuhan yang pencemburu. Ibrani 12:29, sebab Theos kita adalah api yang menghanguskan. Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Mazmur 18 nomor 8, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ini daripada saya ke sana ketemu dengan yang kayak begini-begini, mending saya ke surganya umat Islam. Innalladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Surga-surga yang disiapkan kemudian oleh Allah untuk orang Islam yang mengerjakan amalan saleh penuh dengan kenikmatan. Bagaimana mau nikmat? Orang ke surga, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Ini mau kayak mana kenikmatan seperti itu? Belum lagi 2 Tesalonika 1 nomor 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Alamak, ini kita mau ke surga, gosong kita, gosong. Mending saya di hotel, atau sekali lagi mending saya di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Di sana lebih enak, sejuk, pemandangannya bagus, daripada saya ke surganya Kristen dengan pola kayak begitu. Yesus nampak dari surga, di dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Siapa yang mau? Coba api keluar dari surga bersama dengan Yesus, habis itu datang ke kamu, meluk kamu, mau pelukan sama Yesus? Mau? Ngeri coy, ngeri. Makanya orang berakal itu pilih Islam. Ada lagi nih,
jijik sama bidadari. Alamak, jijik sama bidadari, tapi sama lubang pantat ndak jijik. Itulah kalian sakit parah sakitnya. Hah? Jijik sama bidadari, tapi lubang tua yang berkarat penuh dengan kawat suka. Itulah kalian parahnya. Jijik sama bidadari, tapi mau nyaksikan perang naga. Lu pikir naga itu kalau perang, coy, api yang keluar dari mulutnya itu membakar semua apa yang ada di depannya. Kata kawanku, itu kan di film. Ya di film aja kayak gitu, apalagi di surga. Film aja serem, apalagi kenyataan. Orang masuk di bioskop nonton yang kayak gitu-gitu aja ngeri, sampai nggak tidur 4 hari 4 malam. Ini di surga, di kehidupan yang nyata, melihat keadaan seperti itu. Siapa yang mau? Hanya orang yang tak ada otak sehatnya yang mau ke sana. Kalau di surganya umat Islam, Jannatun Naim, penuh dengan kenikmatan. Mata memandang nikmat, hidung mencium nikmat, kuping mendengarkan nikmat, tangan memegang nikmat, kaki berjalan nikmat, baring nikmat, duduk nikmat, berdiri nikmat, berjalan nikmat, seluruhnya penuh dengan kenikmatan. Jannatun Naim, tidak bisa dibayangkan. Subhanallah. Di Kristen, lihat ke kiri, ada makhluk besar keluar api dari hidungnya. Lihat ke kanan, ada makhluk besar keluar api dari mulutnya. Lihat ke atas, ada makhluk besar menghembuskan api dari mulutnya. Gimana mau nikmat ya Allah? Gimana mau nikmat? Padahal surga itu tempat kenikmatan. Adam sudah menggambarkan itu, Bible sudah menggambarkan itu. Adam, seluruh makanan boleh kau rasakan, boleh kau nikmati, tapi satu jangan kau nikmati ya. Datang iblis, nikmati aja, kamu akan kekal di sini. Sama, ketika ada perintah datang kepada Musa, ketika ada perintah kepada Daud, ketika ada perintah kepada Salomo, ketika ada perintah kepada Yesus, iblisnya datang. Oh, tidak begitu. Itu sudah digenapi, udah dihapus semua. Sekarang mah bebas, gak ada lagi yang haram, semua boleh kau makan. Kaki meja, tiang listrik, semua bisa kau embat. Pintar iblis itu. Habis itu dijanji, kau makan itu semua, kau nikmati itu semua, habis itu kau kekal di surga. Nenekmu kiper. Adam aja cuman satu pelanggaran diusir, disepak. Apalagi ente yang tidak ke surga, yang di surga aja melanggar disepak, apalagi ente yang belum pernah ke sana. Boro-boro masuk surga, yang ada masuk penjara. Gak ada itu, mimpi, hayalan. Iblis itu pandai. Sebagaimana iblis kemudian memperdaya Adam alaihissalam, begitulah juga Paulus memperdaya orang-orang Kristen ini. Itu fakta, itu real. Endingnya di mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Kurios, junjungan, hormat kami padamu. Bukankah dulu kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nanti alasannya apa? Oh, itu di akhir zaman, Bang Suma. Oh, itu yang memakai nama Yesus tapi tetap melakukan kejahatan. Oh, sampainya ajal datang, terus mampus. Pakai akal dong. Jangan mau terkena tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu selalu memutarbalikkan fakta. Yang dikatakan kenikmatan dirubah, bukan kenikmatan. Dikatakan bangkit dengan jasadnya di surga, bisa makan minum bersama dengan Yesus, dirubah. Enggak, di sana kita cuman ruh aja. Semua dirubahnya, diputarbalikkan semua fakta. Kita ini adalah hamba karena kita ini adalah enggak, kalian bukan lagi hamba, tapi kalian majikan. Nenekmu tuyul.
Semua di rumahnya. Yesus datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oh, dia seenak perut. Ke gereja tak ada perintah, menyembah Yesus tak ada perintah, makan babi nggak ada perintah, nggak bersunat nggak perintah. Semuanya bikin-bikin sendiri. Yesus nih, Yesus yang katanya dari surga, yang katanya berasal dari Bapa, yang katanya Bapa itu sendiri, toh tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kristen saking merasa Tuhannya, bikin aturan sendiri, Cak Kangkung. Enak-enak sendiri dia. Masuk ke surga boleh makan babi, masuk ke surga boleh tidak bersunat, masuk ke surga boleh tidak menyembah Elohim, masuk ke surga jangan lagi taat kepada perintah Tuhan, masuk ke surga jangan lagi menjadi hamba Tuhan, masuk ke surga setara dengan Tuhan, semuanya adalah Mesias. Kan cuplis itu. Iblis mana yang kemudian menginginkan anak keturunan Adam ini untuk taat kepada perintah Tuhan? Nggak ada. Kerja iblis hanya membayang-bayangi kemudian anak Adam, agar anak Adam itu kemudian tidak menyembah kepada ciptaannya, penciptanya. Itu. Nah, ini yang terjadi sama Kepas. Nggak usahlah terlalu muluk-muluk dulu, saudaraku Kepas. Kau bercermin sekarang. Kau bayangkan itu kepalamu membesar seperti lapangan bola. Kau bayangkan itu matamu membesar seperti drum, gigimu. Habis itu kau julurkan lidahmu sepanjang 5 meter keluar. Juma, kau masih nekat jadi Islam. Sangat nekat kau, Juma. Kau semua. Sebagaimana Yesus juga Islam. Kau Islam masih nekat. Yesus juga Islam. Anak Maria seorang Islam yang taat. Nampak kali botol otakmu. Kok nampak pula botol? Yesus itu juru selamat. Botol kau. Bukan juru Kristen. Botol kau Juma. Yesus bukan pengikut Kristus. Tapi dia adalah juru selamat. Jangan emosi. Jangan emosi. Tahan ucoknya, jangan emosi. Santai, santai. Otakmu jongkok. Otakmu jongkok. Kasihan kali kelihatan emosi. Bodoh, kelihatan kali. Kalau mau bodoh diskusi kau, jangan kayak gitu, Mabayang. Kalau mau diskusi, Mabayang. Kelihatan emosi dia, emosi nih. Botol. Emosi nih. Aja di bawah, udah di bawah. Emosi nih. Yang botol itu yang menyembah Yesus, itu yang botol. Yesus manusia yang sibuk menyembah kepada Tuhan, kau sendiri sibuk menyembah Yesus. Itu namanya goblot. Masalah generasi. Nah, lanjut. Bang Juma, kita kan tadi kan poin pertama kan udah saya bilang, kitab suci kita aja sudah berbeda, penjelasannya aja sudah berbeda. Artinya sebenarnya kan Tuhan kita ini udah beda. Elohim sekarang Bang Juma mengakui nggak Allah SWT sama dengan Elohim? Kalau Tuhan saya itu tidak berawal, tidak berakhir, berbeda dengan Tuhanmu, berawal, berakhir. Akulah awal, akulah akhir. Kalau Tuhanku enggak, Tuhanku enggak maha awal, Tuhanku enggak berawal. Nah, kalau Anda berbicara mengenai Elohim, Elohim yang dimaksud di sini adalah Dia yang berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mengutus Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka itu adalah Tuhan kami. Kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Saudara-saudara kami Yahudi menyebutnya Hasem atau Eloah. Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Mereka menyebutnya Yod-He-Vav-He atau Yehova. Hakikatnya sama, gelarnya berbeda. Sama seperti ketika saya kemudian sampai di kantor, di sana gelar saya berubah. Jadi Pak Nur Alim. Kalau saya kemudian ke tempat latihan, saya berubah lagi, Sensei Alim. Kalau saya di sini dipanggil Bang Zuma, tapi oknum yang sama. Begitulah pencipta langit dan bumi. Makanya coba kalian tanya, wahai orang-orang Yahudi, ya seperti apa wujud sembahan kalian? Tidak bisa mereka sampaikan wujudnya kayak gini, wujudnya kayak gini. Nggak ada. Apakah karena tidak ada maka Tuhan mereka nggak ada? Enggak dong.
Umat Islam tanya, wahai umat Islam, seperti apa wujud Tuhanmu? Nggak ada yang bisa menyerupai. Apakah karena tidak ada maka tidak dikatakan tidak ada? Enggak. Kenapa? Karena kita ada pada zona makhluk yang tidak bisa menggambarkan pencipta kita. Seibarat meja tidak bisa kemudian menggambarkan tukang kayu. Tapi kalau Kristen ditanya, Kristen, iya paman, Tuhanmu seperti apa wujudnya? No, lagi diayun. Itu Tuhanku lagi diayun dia. Itu bentar lagi pipis. Tuh Tuhanmu. Beda Cak Ayu. Tuhan kami nggak sehina itu, karena Tuhan itu maha suci. Tuhan kok kentut. Nah, inilah yang heran kami ini. Kalian mengatasnamakan diri kalian anak-anak Tuhan saja, bikin kemudian langit ketujuh itu bergemuruh. Apalagi Tuhan jadi anak manusia. Kalian aja menyebut diri kalian sebagai anak Tuhan itu tidak pantas. Apalagi Tuhan disebut sebagai anak manusia. Ya itulah orang Jerman bilang, kalian itu dompala. Yang waras napa? Waras dong. Waras aja dulu. Waras itu kalian sudah lumayan kali kalau udah waras. Kami akan dianggap bodoh karena Kristus. Ah, bagus. Kamu bangga disebut bodoh. Sedangkan pola yang diajarkan Yesus, mengasihi Tuhan itu harus cerdas. Kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan bodoh. Itu ajaran Paulus itu. Manusia dituntut untuk menjadi pemimpin. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagaimana mau jadi pemimpin kalau dia tuyul, kalau dia bahlul, kalau dia dongots? Bagaimana mau jadi pemimpin? Tidak bisa jadi pemimpin kalau dongots. Harus cerdas. Makanya Al-Quran turun, Iqra, baca. Iqra, baca dengan hatimu, perasaanmu, matamu, tanganmu, kakimu, baca semuanya. Itu baru sesuai dengan tugas dan kewajiban kita turun ke bumi ini. Ya, turun ke bumi jadi bodoh, kera itu namanya, monyet. Gak ada kayak Izin, gitu, Bu. udah. Iya, silakan. Udah izin. Ini sen-sen yang di atas itu yang tadi diceritain. Sen-sen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah, kami baik. Alhamdulillah. Gimana nih jadinya nih, Bang? Ini adek yang ini ya, yang kemarin diislamkan sama Kodondi ya. Kodondi. Iya. Iya, Bang. Allahu Akbar, masya Allah. Iya. Saya hanya ingin bercerita sedikit. Saya pernah kurang lebih sepekan setiap saya sholat itu saya menangis. Menangis karena penghinaan seorang wanita laknat biadab terhadap Tuhan saya dan terhadap Nabi saya. Saya dendam sampai hari ini. Saya tidak tenang kalau orang itu tidak kemudian mendapatkan upah dari hinaan yang dia lakukan, penghinaan terhadap Tuhanku. Dia nyiksa saya, dia nyiksa, aku nggak bisa tidur atas penghinaannya terhadap Tuhanku, yang dia katakan Tuhanku itu turun ke bumi menjadi batu berbentuk vagina, dan dia menyebut Tuhanku dengan sebutan Allah. Itu yang membuat saya sakit. Sedangkan di dalam kitab mereka mengambil nama Allah, nama Tuhanku, lalu kemudian dia menyebut nama Tuhanku dengan sebutan yang sangat menghinakan itu. Itu Adinda, kalau perlu saya panggil kamu anak, sedih saya, sakit. Apa yang kami takutkan selama ini, apa yang kami khawatirkan selama ini,
apa yang membuat kami hadir di sosmed ini memang menghalau orang-orang seperti dia. Tugas kami memang menghalau gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh dia. Penghina-penghina Allah, penghujat Allah, pura-pura mu'allaf, 2 bulan murtad hanya untuk mendapatkan kemudian sertifikat mu'allaf, biar dia bisa menjual kepada Oten bahwa dia adalah seorang murtadin, agar dia bisa mengenyangkan perutnya sendiri. Saya ini korban. Kegiatan Islam dia datang tempatku, tempat internal umat Islam dia datang, alasan sidak. Dia sidak umat Islam yang sedang beribadah, datang tempat kami dengan mulut besarnya, dengan kesombongannya datang. Habis itu kami nggak mau temui, alasannya lagi karena kami takut sama dia. Bukan kami takut, darah kami masih mendidih. Saya takut kalau saya ketemu langsung, saya kunyah jantungnya. Makanya saya sadar, saya nggak boleh keluar dari tempat saya waktu itu. Datang ke tempat saya nantang. Saya ini sangat nasionalis kalau boleh dibilang. Kalau darah keislaman saya, darah jihad saya yang berbicara hari itu, demi Allah, jantungnya aku kunyah, ginjalnya aku lumat, matanya aku isap. Tapi aku tahan diri. Ini negara kesatuan, ini negara hukum. Aku tahan diriku dalam kamar. Orang itu datang kepadaku dengan menantang saya untuk berdiskusi dan seterusnya. Tapi setelah saya nahan diri, justru dia viralkan saya jadi penakut. Hah? Umat Islam penakut? Mana ada sejarahnya umat Rasulullah jadi penakut? Lalu kemudian setelah dia datang tak nemui kami, ternyata dia sudah siapkan baju kaos untuk menjebak kami, untuk memurtadkan kami. Baju kaos yang di dalam buku baju itu ada tertulis data-data dari kitab mereka, ajakan untuk menjadi Kristen. Lalu baju itu saya ambil dan saya bakar. Habis itu saya yang dilaporkan sama manusia setan itu, anak binatang tersebut, jin ifrit yang berwujud manusia. Habis itu tak berhenti, menjebak sana sini, menjebak sana sini, nipu sana sini. Ini sekarang Ananda ini jadi korbannya dengan tipu daya seperti ular yang ada dalam kitab mereka. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, itu perintah. Aku mengutus engkau seperti ular, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati, itu perintah di dalam kitabnya. Maka dia menjerat jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang kemudian kosong, dia jerat semuanya. Tidak dengan harta saja, bahkan tubuhnya dia jual demi untuk menjerat dan memurtadkan orang. Itulah dia. Saya berapa kali mau didatangin wanita laknat ini? Tanya dia tuh, berapa kali dia mau datang ke Makassar temui saya? Untuk apa? Saya tidak kenal, tawarkan diri. Ayo Bang Suma, ayo Mas Nur Alim, jumpa yuk. Jangan marah-marahan terus, kita kan bisa ngopi bareng. Laknat, mendengar namamu saja darahku mendidih, apalagi mau jumpa samamu, binatang. Tai. Busuk manusia itu pun tidak akan pernah aku maafkan. Membusuk dia tidak akan pernah aku maafkan. Ya, jadi maaf Adinda, saya terbawa emosi. Ya, saya masih teringat kali hujatan-hujatannya terhadap Tuhanku, terhadap nabiku, dengan sombongnya, dengan pongahnya menghina Tuhanku, tertawa, terkeke-keke, pakai hijab segala macam. Pingin rasanya ku makan mentah jantungnya orang itu. Oke. Ya, silakan. Oke, saya mau ngomong juga ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya nggak tahu ya permasalahan Bang Zuma dengan Bu Lina seperti apa. Jangan panggil Bu Lina di sini, panggil aja Lina. Oh iya, udah. Gini ya Bang Zuma ya, mohon maaf sebelumnya. Sekarang ini saya tahu kondisi beliau, jadi beliau sudah cukup tersiksa dan atas sakitnya itu loh
Bang Juma. Jadi saya juga sebenarnya dari ini ya, Bang. Sebenarnya saya tuh mulai meragukan Islam tuh bukan dari Bu Lina sebetulnya, bukan dari Lina. Karena memang saya awalnya tuh nontonnya tanpa ragi, terus nonton Edis, terus nonton siapa lagi ya yang ada di YouTube tuh namanya channelnya Sunnah Nabi. Jadi memang ada penyerangan-penyerangan terhadap Islam dengan data-data Islam sendiri. Jadi saya di situ mulai ragu. Nah, ketemu dengan Lina ini, memang itu nggak sengaja di komal TikTok. Dan saya di situ cuma ngomong aja, saya ragu dengan Islam, saya mau belajar Kristen. Nah, ditawarinlah Alkitab, ya udah, nanti hubungi nomor admin ya. Ya udah saya hubungi, dikasih alamat saya, dikirim Alkitab. Adinda, mohon di depan kami di sini jangan sebut surat kabar dari barat itu dengan sebutan Alkitab. Sebut Bible. Iya, Mohon. oke. Ya, silakan. Baik. Kasihlah Bible begitu. Jadi memang kalau dari saya sendiri, saya akui memang lemahnya iman saya, teman-teman. Lemahnya iman saya dan gampangnya saya terpengaruh oleh media-media. Dan saya juga pada saat itu sudah nggak tahu kenapa ya, saya ngerasa skeptis aja gitu dengan ulama-ulama Islam. Saya ngerasa saya kalau nanya ke ulama juga pasti mereka cari pembenaran. Saya mikirnya begitu. Jadi saya cobalah cari-cari gali di informasi di luar yang mungkin saya pikir lebih objektif dari segi sejarah maupun data-data yang ada. Tapi kan memang nyatanya mereka pun sebetulnya benci dengan Islam. Jadi mereka subjektif juga jatuhnya dari sumber-sumber yang saya baca itu. Nah, jadi pada saat itu saya mulailah belajar tentang kekristenan, dan kebetulan pada saat itu yang bersedia ya Lina, ya Mbak Lina itu bersedia. Jadi saya sebetulnya masuk Kristen itu bukan karena dia, tapi karena memang saya sendiri ya. Ini dulu, saya sendiri yang cari. Kebetulan dia tuh hanya fasilitator aja pada saat itu ya. Jadi disitulah saya belajar dengan dia segala macam. Udah, tapi saya sekarang udah taubat dan kembali kepada Islam karena ya itu tadi, saya pertama ingat ayah saya ya teman-teman. Ingat ayah saya ini seorang ustadz gitu, seorang ustadz. Saya juga mikirin perasaan ayah saya gimana. Nah, setelah itu juga saya nonton debat Islam dan Kristen tuh di Bang Donditan, di Koh Donditan. Awalnya saya nggak pernah mau tahu gitu isinya apa. Tapi setelah saya nonton itu, saya akhirnya ragu sendiri dengan apa ajaran Kristen. Karena memang di tiap debat Koh Donditan itu beliau selalu mendominasi. Jadi sampai akhirnya, loh kok begini gitu ya. Akhirnya saya pilih untuk balik lagi lah ke Islam, dan alhamdulillah Koh Dondi bersedia gitu. Saya juga minta maaf lah buat teman-teman semua yang Islam. Mungkin saya dulu juga pernah lah, walaupun nama saya nggak seterkenal orang-orang yang lain, saya juga pernah jadi pembenci gitu untuk Islam. Padahal saya lahir di keluarga Islam. Saya menyesal sebetulnya akan hal itu ya. Saya juga ya dalam hati saya lah, saya bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman yang lain nggak ada yang ngalamin kayak saya. Saya kalau kalian semua ragu, misalkan mulai ragu dengan ajaran Islam atau yang lain, kalian tanya dulu lah ke ustadz-ustadz kalian. Dan satu lagi, jangan lihat Islam itu dari orang-orangnya. Karena Koh Felix Siau pernah bilang begini, kalau saya lihat Islam itu dari orangnya, maka saya mungkin akan murtad lagi. Jadi memang semua orang tuh nggak ada yang sempurna, teman-teman. Ya, nggak ada yang sempurna. Kalau kalian masih terus mencari kesempurnaan di dunia ini, itu nggak akan pernah dapat kesempurnaan itu, dan tidak akan pernah kalian temui. Ya, jadi kalau kalian selalu nuntut bahwa orang-orang Islam harusnya begini, harusnya begono, enggak. Kalian fokus ke diri kalian sendiri dulu deh, perbaiki diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah baik? Apakah kalian sudah menghilangkan rasa benci kepada orang lain, iri hati di dalam diri kalian, di dalam hati kalian? Coba deh kalian pikir ke situ dulu sebelum kalian menjudge orang lain. Dan untuk Bang Juma, mohon maaf ya, saya juga nggak bisa cerita banyak tentang Lina karena saya juga sejujurnya saya berat lah kalau cerita itu, karena saya tahu kondisinya Bang Juma. Jadi
Saya nggak mau banyak cerita, tapi saya mau menyampaikan aja buat teman-teman yang lain, jangan sampai apa yang saya alami itu terjadi buat teman-teman muslim yang lain. Sekarang perkuat iman kalian gitu. Makasih lah buat para apologet Islam yang sudah membentengi akidah umat Ya, Islam. Bang Sen, bentar. Izin Kang, Ya, Hampura. Bisa open cam nyakangnya? nggak bisa bang, karena ini kan akun baru saya. Iya, maksudnya nanti biar saya iniin ke teman-teman untuk di follow biar bisa Akang open cam. Oh, nggak tahu, cobalah ya. Ya. Sebentar. Oke, teman-teman silakan di follow akunnya Bang Chen Yong 77 biar bisa open cam beliaunya ya, teman-teman. Silakan di follow. Bang Hadi monitor, Bang Hadi, Bang Kores. Di copy di monitor. Siap. Jangan follow, kasih gift teman-teman. sama follow. Kalau gift doang nanti nggak bisa open cam. Ya, Ya, sambil jadi, nunggu. Silakan dulu, Nda. Jadi ini ada hikmahnya ya, Dinda Cene, namanya Cene ya. Iya bang, nama ini nama Iya. panggung lah Chen. Iya, ada hikmahnya, Adinda. Bisa jadi keterpurukan dirimu yang kemarin itu bisa jadi penyebab teman-teman yang lain itu bisa tertolong, bisa terbantu, karena bukan hanya ada 1, 2, 3 orang yang mengalami hal yang sama seperti engkau. Banyak sekali, karena memang mereka punya misi seperti itu. Mereka melakukan ini memang sudah terencana, memang sudah terencana, sudah terprogram. Nah, dulu program mereka itu hamilisasi. Sekarang sudah bukan lagi hamilisasi nih, sekarang berubah lagi nih. Nah, inilah yang kita sangat-sangat tidak inginkan terjadi kepada generasi Islam. Maafkan kami yang ada di apologet Islam ini kalau keras terhadap mereka para penghujat, tegas terhadap mereka para penista agama. Kami tidak peduli. Kami dibenci oleh sebagian orang dari kalangan Islam itu sendiri. Metode dakwah Bang Suma dan teman-temannya itu salah. Tidak harus seperti itu. Saya tidak peduli. Dibunuh pun saya tidak akan pernah mundur. Kenapa? Hal yang Adinda alami ini yang saya tidak inginkan terjadi. Jadi apa yang saya gaungkan beberapa tahun belakangan ini, itu bukan muluk-muluk. Bukan karena faktor kebencian terhadap mereka, enggak. Tapi karena tidak ingin anak-anak Islam ini kemudian mengalami hal yang serupa dengan dirimu. Itu. Mereka pandai. Yang kalau Adinda ini saja, adik Cene ini saja, seorang anak dari seorang ustadz. Kalau nggak salah, bapak punya pesantren ya? Baru mau bikin bang. Baru mau bikin. Tapi seorang pendidik kan? Iya bang, makanya itu. Nah tuh, seorang pendidik, seorang ustadz, anaknya bisa mereka jerat. Apatah lagi anak-anak kita yang tiap hari hanya main HP, yang sudah jauh dari nasihat, mendengarkan nasihat orang tua. Orang tuanya juga sibuk kemudian mengejar prestasi saja tanpa memperhatikan anak-anaknya. Yang level seperti ini saja bisa dijerat, apatah lagi anak-anak kita yang lain. Maka maafkan saya, ya sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, ketika saya hadir bersama dengan tim saya untuk melakukan perlawanan, perang logika bersama dengan orang-orang ini, orang-orang misionaris seperti Lina ini, yaitu adalah panggilan jiwa, bukan dibuat-buat. Bukan karena ingin tenar, bukan karena ingin dikenal, bukan karena ingin materi, bukan. Semata-mata karena kami ingin menegakkan tali agama Allah, khususnya kepada generasi Islam agar mereka tidak dimurtadkan. Itu. Nah ini memang banyak yang tidak suka. Wah, apa itu Bang Suma? Ngapain setiap malam kayak gitu? Ya, ini akibatnya. Saya sudah pernah sering katakan kepada orang yang pernah mengatakan, ngapain kau ngurusin agama orang lain? Urusin aja agamamu dulu. Ngapain kau urusin ini? Saya katakan, ya memang enak. Kamu ngomong seperti itu memang enak. Tapi kamu belum merasakan kalau di antara anak-anakmu yang ada dalam rumah tiba-tiba murtad. Itu tidak mungkin. Saya sudah menanamkan akidah yang mantap sama anakku.
kuajarkan mereka sholat, kuajarkan mereka tahajud. Hah, saya tertawa. Saya katakan apa? Apa kurangnya Nabi Adam alaihi salam bercakap langsung dengan Allah? Di sana tidak ada HP, di sana tidak ada internet, di sana tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan seperti hari ini. Hanya dilarang makan buah. Tetapi jatuh. Apatah lagi kalau cuman modal, anakku sudah saya sekolahkan di pesantren, anakku sudah rajin sholat. Hah, jangan sombong. Iblis itu bisa hadir di mana saya dan kapan saja, dan bisa menjatuhkan siapapun. Ini contohnya. Ini contohnya. Anak seorang ustadz, ini contohnya. Jadi maafkan saya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, orang tua saya yang tidak suka dengan metode dakwah kami, metode penyampaian tablik kami, ya ini jalan yang harus kami tempuh demi untuk menyelamatkan kemudian generasi kita. Karena kalau tidak, mereka akan semakin merasa hebat. Bayangkan saja, sekolah teologi mereka mengajarkan tentang Islam yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, menanamkan kebencian kepada anak didiknya untuk membenci Islam, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah. Mereka dididik seperti itu. Habis itu kita sebagai umat Islam tidak membentengi anak-anak kita, hancur sudah kita, hancur. Karena itu jangan menghalangi dakwah kami, kalau perlu justru dukung kami. Dukung Kodondi, dukung API, dukung Arimatea, dukung kemudian teman-teman yang ada di MMCI, di MCI, ya semua penggiat dakwah lintas agama, tolong didukung. Didukung, dilindungi dan seterusnya. Jangan malah dikecam, sedikit-sedikit diancam, sedikit-sedikit mau ditangkap, mau dipenjarakan. Jangan. Karena Indonesia butuh ketenangan. Kapan tidak ada kemudian yang mengerem mereka, selalu masuk ke lorong-lorong, memurtadkan orang, memurtadkan anak orang, maka itu justru akan memicu pertikaian. Pasti itu. Ya, kalau 1, 2, 3 orang mungkin masih bisa, tapi kalau sudah serentak, di sini ada murtad, di sana ada murtad, di sana ada murtad, pasti umat Islam akan bergerak. Ada apa ini? Tapi kalau kami membentengi kemudian mereka, anak-anak kita di sosmed ini, ya tentu itu akan meminimalisir kemudian dan mempersempit gerakan mereka yang mengatasnamakan diri mereka penginjil, anak-anak Tuhan katanya. Ya, saya kira begitu. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau yang lain, silakan. Ya, mungkin yang lain mau menyampaikan, silakan. Teman-teman tolong di follow ya akun Bang Senyong 77 biar beliau bisa open cam, teman-teman ya. Ayo di follow cepat, ini ada 2,1 follower Bang, kalau boleh tahu. Harus 1000. Harus 1000. Hah? Harus 1000 ya? Wah. Ini abang baru abang baru 400 ini. 485. Ayo teman-teman di follow dulu ya biar bisa open cam. Syukron jazakallahu khairan kasiron teman-teman semuanya yang sudah follow dan lempar-lempar gift. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Amin. Mungkin Bang Handi mau menambahkan? Bisa Bang bertanya Ceyung, Akang? Iya, silakan. Akang. Boleh. Boleh. Iya, Memang silakan. keadaan si Lina Tidak Jaya ini memang benar-benar udah terpuruk, Bang. Bang. Iya, bentar. Maksudnya ya memang udah sakit gitu, sakit. Itu aja sih. Kalau terpuruk atau enggaknya saya juga nggak tahu. Tapi memang Intinya sakit aja, udah gitu, jangan diperdalam Bunda Rahma. Soalnya ini lab. Oke. Ya, kita jaga keamanan Bang Chen juga. Ya Allah itu maha adil ya. Cek. Ya masuk Bang. Saya nunggu on cam dulu aja. Saya sebenarnya banyak pertanyaan dari awal pertemuan, terus bagaimana caranya dan seterusnya begitu. Tapi teman-teman di follow dulu biar bisa on cam, jadi supaya enak nanti kalau kita sharing sama adik kita ini gitu. Sekarang udah berapa followernya?
Gak tahu, saya nggak bisa. Baru 500. Katanya udah bisa on Baru cam 500. tadi, kata yang komen. Belum bisa. Tetap harus 1000. Akun baru sekarang harus 1000 tetap. Nggak bisa, Bang. Jangan percaya yang 400 sudah bisa, 200 sudah bisa. Jangan percaya. Harus 1000 tetap. Saya 2 kali bikin akun sama Ustadz Alif. Harus 1000. Apa saya mulai aja ya? Ini emang netizen ini sotoy ini. 1000 baru bisa. Assalamualaikum guru nah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. Ya, Wah ini malam ini seru nih. saya mulai dulu ya. Kenal ya, siapa sih nama lengkapnya, Bro? Nama lengkap saya tuh Muhammad Ilyas Nasrullah. Oh, Bro Ilyas. Saya Andi gitu. Panggilnya Kenal. Cen aja ya. Gak apa-apa. Semoga ada waktu kita bisa ketemu lagi nanti ya di Jumpa Darat sambil ngopi. Amin, insya Boleh Allah, nggak? Pak. Boleh nggak ceritain awal mula ketemu si Brekele ini? Awal mula ketemu bisa diceritain, Bang? Awal mula ketemunya memang saya yang pengen ketemu ya Bang ya. Saya pengen ketemu karena setelah dikasih Alkitab tuh saya sering teleponan intens gitu, sering nanya-nanya tentang kekristenan. Nah terus sampai Bang Chen, jangan Ya. jangan nyebut Alkitab, Bang Chen. oh iya ya maaf. Bible aja, Bible. Bible ya, Bible Iya, itu. Bible ya. Ah, Bible. Nah, belajar Bible. Terus sampai akhirnya saya mulai merasa pengen ketemu dong gitu, pengen belajar langsung. Nah, sampai pada tanggal 1 Februari itu beliau bilang, saya tanggal 1 ada di Jakarta nih, kalau mau ketemu yuk ketemu. Nah, saya ketemulah pada saat itu. Pertemuan pertama ya kita ngobrol-ngobrol lah biasa, nggak ada hal yang aneh, cuma ngobrol-ngobrol biasa. Terus pertemuan yang kedua itu pada tanggal 22 Februari ya. Saya tanggal 22 Februari itu saya diundang ke acara ulang tahun beliau. Saya diundang, saya datanglah ya kan. Terus beliau juga bilang, saya seminggu nih di Jakarta, kalau kamu mau ikut aja bareng sekalian lihat pelayanan gitu kan, penginjilan lapangan tuh gimana sih kan, karena pada saat itu saya baru join Kristen, baru ya istilahnya beranilah menampakkan diri untuk belajar Kristen. Saya juga ikut dong, tertarik gimana sih pelayanan lapangan tuh, penginjilan tuh gimana, saya ikut. Nah udahlah, di situ jujur ya Bang ya, jujur saya melihat kebaikan beliau, saya jadi jatuh cinta sama beliau. Ini saya ngomong jujur aja, saya ada perasaan sayang sama beliau tuh sebetulnya, karena saya ngelihat ya baiklah, beliau tuh orangnya baik, itu suka berbagi segala macam. Terus bisa dibilang tuh beliau tuh kalau kemana-mana ya, misal ngajak ngumpul gitu, pasti beliau yang bayarin semua gitu. Terus beliau juga sebenarnya orangnya perhatian, care lah ke sesama. Makanya saya nggak tahu kalau misalkan beliau itu banyak yang benci, ya mungkin di luar image dia yang asli gitu. Dia kan punya personal branding Lina Wijaya gitu, Lina Wijaya yang seperti apa saya juga nggak tahu ya sebelumnya, karena memang saya kenal beliau tuh baru gitu. Saya tidak tahu masa lalunya seperti apa, yang katanya bisa dibilang tuh mungkin masa-masa jayanya di Oke. perdebatan. Oke, udah paham. Artinya sambil ingin belajar Bible ada rasa kan gitu ya. Iya. Itu intinya. Terus berapa kali pertemuan intens? Apa yang ada bahas? Masalah hati kah, atau masalah Bible kah, atau apa yang Anda bahas di kala ketemu? Silakan. Macam-macam sih Bang. Di samping kita pelayanan penginjilan lapangan, istilahnya bagi-bagi berkat lah ya. Ada ketemu teman-teman pendeta, bagi-bagi obat kayak gimana, pelayanan lah gitu, gimana sih melayani orang gitu ya istilahnya. Sambil itu juga kita ya jalan-jalan bareng gitu sebagai
pasangan yang pelayanan ya. Oke, lanjut. ya. Maaf ya kalau saya potong. Terus kemudian apa yang menyebabkan sehingga Anda murtad dan dibaptis? Karena jatuh cinta kah? Oh, enggak, Atau Bang. karena hal lain kah? Silakan. Kalau itu seperti yang saya bilang tadi, saya memang ragu dengan Islam, sehingga waktu itu ditanya, kamu siap gak kalau dibaptis sekarang? Terus saya bilang saya siap dibaptis kapanpun, tapi saya memang nggak mau, itu bukan tujuan utama saya gitu ya dibaptis. Saya memang maunya belajar aja, pengen tahu. Toh karena pada kenyataannya yang penting percaya, masalah baptis itu bisa belakangan gitu. Maksud saya begitu. Saya juga nggak mau buru-buru, tapi saya bilang kapanpun saya siap. Oke, kata beliau, karena kondisi penyakitnya mungkin takut gimana, takut nggak ada umur atau apa. Katanya udah baptis buru-buru aja ya, bulan kemarin tuh baptis aja ya, biar siapa tahu ini terakhir saya lihat kamu. Itu saya di situ sedih Pak, sebetulnya Pak, sedih saya terharu lah, gimana ya, gimana lah, susah dijelasin itu. Nah ya udah saya ikut, saya dibaptis lah pada saat itu. Nah setelah dibaptis itu saya sering nonton video Koh Dondi sebetulnya. Jadi saya ragu-ragu sendiri ya, memang orangnya labil lah saya akui itu. Oke. Jadi setelah dibaptis dengan melankolisnya gitu ya. Oke, resmilah Anda menjadi Kristen murtad karena Bang Hadi, ragu. sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tolong minta di follow biar cepat dia bisa on cam, Bang Hadi, sambil di ini. Coba sebentar bisa on cam guys, karena belum harus 1000, belum. Coba Bang Hadi, kalau sama Bang Hadi biar cepat. Netizen yang 2K ini ya, silakan di follow saudara kita biar bisa open cam. Ayo. Tinggal 300 Follow. lagi itu. Ayo teman-teman, semangat. Izin Terima ya, kasih lanjut ya. lagi ya. Ya, Izin ya lanjut. Bang Yuma izin ya lanjut lagi ya. Pertanyaan Silakan. Nah ini menarik ini soalnya sebagai apa ya, bentuk edukasi juga di luar sana bahwa banyak intrik-intrik itu loh. Ya kalau teman-teman ada yang lain nanti habis ini nggak lama kok, karena ini harus ditanya gitu loh. Terus kemudian sesudah dibaptis itu intens ketemu lagi nggak bro? Silakan. nggak ada lagi Bang ketemu setelah itu. Selebihnya kita banyak berantemnya gitu, banyak berantemnya lah di HP, walaupun hanya perkara-perkara sepele sebetulnya. Kayak misalkan saya telat angkat telepon, terus saya sibuk, saya kan maksudnya nggak sibuk-sibuk juga, cuman saya tuh sering main game Bang. Sering main. Oke. Habis itu nggak ada lagi. Terus kemudian Anda dikasih sesuatu gitu? Dikasih Alkitab aja sih, Alkitab Bible aja sih gitu. Materi? Enggak Bang. Hal yang tidak layak? Enggak ada juga. Pernah diajak berduaan? Mau dijawab boleh nggak? Kan memang berdua Bang kita. Maksudnya saya nemenin gitu. Sampai jam pagi, pulang pagi atau gimana? Asisten. Tempat khusus gitu? Kalau ke luar kota kan nginep Bang, kami nggak sehari 2 hari, bisa seminggu gitu. Oke. Boleh dijawab, boleh tidak nih? Sempat melakukan hal yang terlarang? Itu saya nggak mau jawab lah. Oke. Kalau begitu ya kita aja yang mengerti sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya udah bilang tadi bisa dijawab bisa enggak. Kalau mau hujat saya aja teman-teman. Oke, baik. Yang lain. Maaf ya Bang Yuma, pertanyaan saya tajam loh. Kalau dibiarkan tajam ini, gimana? Saya terusin apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi di Tapi sini ada ini juga, Ya. maaf Kanda, ada ini juga kalau rasa tidak pantas untuk dipublish, jangan diumbar semuanya di sini. Kami udah ngerti kok si Lina itu jauh sebelum ada ini kenal sama dia, kami udah tahu. Nanti kami akan tunjukkan videonya juga. Sebenarnya Setelah saya ini, nggak silakan. mau banyak ngomongin Lina ya. Saya nggak enak hati sebetulnya. Jujur lah, saya nggak enak hati juga sama dia gitu. Itu sudah hukuman dia karena telah menghujat Allah dan Nabi kita.
Bang Sen, Lina Wijaya udah tahu rumah Bang Sen soalnya ya. Udah bang, saya tuh terbuka. Nah itu ya. Siap. Cen, lu tuh takut sama ini, takut sama Lina. Enggak bang, saya Bagus. jaga perasaan lah. Saya kelarin dulu baru saya tutup nih. Tinggal 2. Iya, Saya kelarin silakan, dulu. silakan. Ya. Masih ada rasa cinta Saya kayaknya. kelarin dulu Bunda, izin. Pernah gak ngasih tahu dia tinggal di mana, Bro? Stay di mana? Jakarta kah? Luar Jawa kah? Maksudnya saya ngasih tahu. Enggak, dianya. Si Berkele ini. Iya pernah. Di mana? Kalau bisa jawab bisa enggak? Saya nggak jawab deh kalau itu. Oke, makasih. Enggak apa-apa. Lanjut ya, terakhir nih. Kenapa Anda kembali ke Islam? Apa karena cinta bertepuk sebelah tangan atau karena memang saya dibaptis Kristen ini kok begini banget gitu loh. Yang mana nih yang membuat Anda kembali? Yang saya bilang tadi bang ya, saya nonton video-video debatnya Kodonditan, jadi saya ragu sendiri. Karena pada saat itu yang bikin saya tambah ragu yaitu saya tuh kan asisten ya, saya disuruh ngehubungin Kodondi buat katanya mau silaturahmi nih, Bu Lina nih mau silaturahmi. Jadi ya udah hubungin, saya ada nomornya nih. Saya bilang mau ke Kodondi Malap Center, saya ada nomornya nih. Saya hubungin, ya udah bilang aja mau silaturahmi dari Bu Lina Wijaya. Nah ketika itu Kodondi bilang nggak kenal Bu Lina Wijaya, terus Bu Linanya nggak terima gitu. Ya udah kalau nggak kenal nggak usah. Terus Kodondi kan nantang balik, ya udah kita Oke, debat cukup. aja. Artinya Anda mendengarkan diskusi debat-debat selama ini. Anda ada rasa penyesalan nggak, Bro? Wah ada lah pasti. Ungkapkan di sini aja, tapi nggak usah lah ya. Penyesalannya nggak usah, kita semoga kedepannya lebih baik. Itu sih dari saya. Selamat kembali ke Islam. Pertanyaan soalnya banyak, tapi berbagi sama yang lain. Makasih, kembali ke host. Woi, dia bikin VT galau-galau loh, Cen. Gara-gara lu kayaknya. Udahlah bang. Cinta nggak usah yang ginilah. dulu gitu-gitu deh. Anyway Cen, gini ya, ini gue terakhir untuk yang Lina Wijaya ini. Yang nyosor duluan, lu atau dia? Gua akuin gua bang. Oke, lanjut. Berarti jaratnya berhasil. Nah ini salah satu ininya, videonya ya. Mungkin sebelum kenal sama Lina adik ini. Yang menghina dan menistakan Islam. Ya, izin saya putarkan dulu kalau gitu ya, Guru Nda. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sama ini, adik Ceni. Saya mau menyampaikan teman-teman yang di bawah, teman-teman yang nonton, kalian boleh kesel ya sama Bu Lina mungkin karena perkataannya atau apa. Tapi saya mohon memaafkan dan udah jangan dihujat atau gimana. Ya karena sakitnya itu udah nggak bisa diapa-apain teman-teman. Dia dengan sakitnya saja sudah menderita. Udahlah, saya juga nggak tega gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Tapi izin ya. Linda Ceni, adik ini juga jangan mau mempersamakan kami umat Islam ini, perasaan kami ke dia dengan perasaan dirimu, Dek. Kami tidak akan pernah memaafkan. Mungkin setelah dia mati membusuk baru kami maafkan. Berbeda kami dengan dirimu, kamu kan pernah dekat, pernah jadi asistennya, wajar itu. Kami sebagai umat Islam gak terima atas hinaannya. Jadi kami tidak akan pernah memaafkan. Sampai dia membusuk di neraka pun kami tidak akan maafkan. Itu. Ya, jadi adik ini silahkan Anda maafkan karena Anda pernah dekat, itu perasaan ya, kami memaklumi itu. Tapi kalau kami tidak ada maaf bagi Lina Wijaya. Itu. Kasih. Saya simpulkan juga tadi hasil pertanyaan saya, ini anak hati-hati di luar sana. Misionaris itu banyak mempergunakan cara, bahkan menjual dirinya demi untuk mendapatkan orang bisa murtad. Apapun yang dia lakukan. Jadi waspada terhadap misionaris
di sekitar Anda. Itu kesimpulan dari tadi atas pertanyaan saya ke beliau ini. Makasih, lanjut. Ya, izin sebelum saya putarkan videonya, teman-teman yang di bawah kalau komennya kurang benar ya, kalian kan samalah muslim lah ya. Coba penyemangat aja komennya. Atau kalau enggak saya tutup aja komennya ya, biar kalian enggak kasihan Bang Chen-nya. Ini Bang Chen ini baru loh, baru balik lagi ke Islam, baru bersahadat lagi. Jangan sampai Bang Chen merasa nggak enak atau merasa sakit hati dengan oknum-oknum yang komennya itu nggak benar. Ini kan pribadi Bang Chen, ya. Tolong, mending ditap-tap layar daripada komennya benar, apalagi bikin bikin sakit hati atau bikin ilfil Bang Chen, nggak boleh dong ya. Atau kalau nggak saya tutup komentarnya. Papa, Bang Chen aja jangan baca di bawah, itu luapan hati mereka karena kita ini saya aja dengar hujatannya tuh sakit. Jadi jangan baca di Bisa bawah. nasihatin Bang Chen, Bunda aja kalau baca yang komen Ya makanya Bang Chen jangan baca, itu luapan netizen. Karena dia menjerat Bang Chen dengan cintanya itu loh. Sekarang Kan udah intinya kan disampaikan. sudah bereban aja lewat lah. Toh juga si Chen ini kan sudah mengaku salah, sudah mengaku juga ada kekhilafan. Namanya manusia kan memang tempatnya hilaf. Ya sudah, yang penting gak usah lagi kita ini jadikan aja pelajaran supaya yang ini tuh terjadi sama anak-anak kita, ponakan, cucu segala macam, dengan jeratan-jeratan begitu dimurtadkan. Ya ini jadi pelajaran aja sudah. Kita alhamdulillah Bang Chen ini sudah pindah, sudah balik, ya, sudah kita terimalah, kita terima dengan lapang dada. Apapun ada kesalahannya udah kita lupakan. Tetapi bukan berarti kita melupakan kesalahan si Lina itu. Lina jangan kita lupakan. Karena kan pertaruhannya duluan mati apa duluan ketangkep? ya Itu kita aja udah. nunggu. Ya, kita nunggu Bang Chen. Bang Chen masih terjeda ini sebelum saya putarkan. Bang Jul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jul nih kan? Mana? Oh iya, Bang Jul. Ya, kita nunggu Bang Chen masih terjeda itu. Sabar ya teman-teman, sambil di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam. Ini kayaknya dia Jadi telepon itu udah biarin aja. ya di telepon itu pasti. Itu kalau kelamaan jeda takutnya kepental itu Bang Chen-nya. Halo. Oh iya. Ya Bang, aduh saya jadi gak enak nih saya ditelepon. Pas bener kan? Udah ceritakan aja kalau intinya kan saya sekarang udah balik lagi, udah masuk memeluk Islam lagi, udah itu aja kita bahas bagaimana kedepannya kita bantu untuk menjaga akidah-akidah ya anak-anak kita, ponakan-ponakan kita supaya nggak terjerat. Ini jadikan percontohan aja. Tetapi apa yang terjadi antara Chen dengan Ya, Lina? Bang Glenn, Bang Glenn. Ya. Ya, Bang Glenn, izin Bang Glenn, izin biar kita percepat aja biar Bang Chen-nya dengar. Bang Chen monitor nggak? Biar saya puterin langsung. Iya, saya dengar di sini. Aman. Oke, saya putarkan videonya ya. Banyak, tapi saya mau jawab sendiri. Ibu kan Nah, kedengeran nggak? pansos di sini. Kedengeran. Sorry ya teman-teman. Ini lagi mode mahasiswa nih. Mode mahasiswa ini kayak gini nih, gontok-gontokan. Ayo gontok-gontokan. Suka-sukamu Tuhan. 18.30 saya mau kuliah. Saya manfaatkan waktu saya nih.
Silakan, siapa yang mau tarung derajat sama saya? Iya iyalah, saya punya jawaban seperti itu kok. Dia mau revisi enak aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik, I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iya iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi pantaslah si Allah itu saya ganti dengan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi, ya, berkuasa di sorga, berkuasa di dunia orang mati, ya. Makanya lebih gampang kalau kamu itu cerdas. Tanya saya dong, woi Lina, kenapa kau keluar dari Islam? Nih yang satu ada komentar sebelum saya putarkan yang satunya, Bang. Sisa baju itu cuma 4. Ya ada komentar lah. Enggak, ini dari Bang Sen. Udah bang, lanjut aja bang. Lanjut ya. Ya, biar Bang Sen tahu aja ke Islam dia. Mobil saya turun, tidak saya bawa, saya tinggal karena biasanya saya bagi ke orang-orang di pinggir jalan juga. Tetapi karena saya datang, si Juma menolak bertemu, takut katanya masih tidur, yaitu menurut Ripa lagi tidur di dalam sarung bermain burung, terserah dia lah ya. Lalu si Kores juga katanya tidur, saya telepon, saya WhatsApp, tidak ada yang mau keluar, tidak ada yang mau respon. Lalu si Nandar katanya malam itu juga sama Wafi malam itu juga usai acara langsung kabur pulang. Si siapa lagi Romiansah juga langsung pulang. Banyak yang langsung pulang malam itu, entah karena apa, mungkin karena kisruh setelah rapat tentang keluarnya logika, keluarnya si blokir permanen sambil membicarakan Lina Wijaya. Nah, mereka menjadi tegang ketika pada paginya saya datang. Karena memang itu yang saya dengar, rapat mereka, pembicaraan mereka malam itu setelah acara lalu pada bubar. Tidak ada yang mau bertahan. Yang rapat yang saya siapa saya? Diam. Setelah mereka bubar pagi itu saya datang sudah sepi, sunyi, sepi seperti kuburan teman-temannya. Nah, karena sekali lagi saya ulang, si Juma dan si Kores yang saya bidik itu Juma tidak mau keluar, tidak mau bertemu saya. 30 menit saya menunggu dia bangun dari tidur, tak bangun-bangun. Saya pulang. Sebelum saya pulang, saya sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk berbagi. Lalu saya menawarkan. Di dalam hukum, apa yang saya lakukan itu benar, tidak bisa dituntut. Sebab saya menawarkan, hai Ripa dan kawan-kawan. Yang bertemu dengan saya itu ada Ripa, ada Budak Angon, ada Bunda, saya tidak tahu namanya siapa itu, dipanggil Umi, saya tidak tahu. Terus ada si Hasan, saya tidak tahu, udah hafal saya teman-teman ya. Sebelum saya pulang, saya bilang, saya mau pulang, tapi saya punya souvenir, kalian mau nggak? Nah, si Umi itu tanya, apa souvenirnya? Baju dong. Ya, nggak mungkin saya kasih kamu yang murahan, gantungan kunci, tempelan kulkas. Udah mungkin sampai di situ ya, Guru ndak? Iya, itu salah satu ulahnya ya. Jadi kalau di belakang, kalau di dunia nyata mungkin bersama dengan calon-calon korban atau korbannya, dia itu seperti malaikat. Tapi kalau di depan sosmed kayak begini, hinaannya terhadap Islam Allah itu ya gini, ini belum apa-apa ini. Hinaannya itu sangat luar biasa tuh. Dan ya saya boleh katakan kemungkinan sakitnya dia itu karena ada panggilan polisi. Bisa jadi pura-pura sakit. Karena selama ini kita lihat dia sehat-sehat aja. Dia ke Medan, dia ke Kalimantan,
dia ke Pontianak, sikit-sikit ada di beda pulau. Saya takutnya dia ini penyakitnya penyakit Lombok, sakit-sakit Lombok, kecuali kalau dia maaf kena penyakit AIDS kah atau apa, mungkin saya curiganya itu sih. Tapi kalau penyakit-penyakit lain saya rasa enggak. Dia itu segar bugar. Dia segar bugar dan baru-baru aja, tunggu dulu, saya lihat WA-nya ke saya dengan teleponannya itu kapan dia telepon saya nih. Kalau dia sakit parah, saya rasa nggak mungkin juga dia di IGD masih WA-WAan sama adik ini. Tanggal 22 Mei, hari apa itu? Dia masih miss call saya. Baru-baru, sakit apa dia rupanya? Kalau dibilang sakit parah, sedikit lagi dia mau meninggal, ya alhamdulillah sih kalau segera. Tapi kalau dibilang sakit, saya curiga dibuat-buat. Karena takut, karena sudah panggilan kedua. Sedikit lagi dijemput. Saya kira begitu, teman-teman. Silakan. Sepertinya sih. Ya ngakunya Ayo, sih, polo-polo. ya ngakunya sih kanker paru-paru stadium akhir, ngakunya. Tetapi bukti konkretnya nggak ada, itu aja. Kalau paru-paru itu Dinda, setiap dia live pasti batuk-batuk. Ini tidak pernah sekalipun kita lihat dia batuk. Yang paru-paru itu kayak si Rudy Yohanes. Ini saya curiga dia menjadikan adik Chen ini sebagai corong supaya dia berbicara kemana-mana, supaya sampai ke pihak berwajib bahwa dia sakit. Curiganya saya gitu. Betul. Sama Gurunda, pikiranku. Dari cara bicaranya Bang Chen juga ini kita bisa menilai loh. Ya teman-teman, tinggal 200 lagi, silakan di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam Bang Chen-nya ya teman-teman. Ayo di follow-follow teman-teman. Mungkin Bang Jul ada pertanyaan Bang Jul buat Bang Chen. Nggak, nyimak, lanjut. Atau Bang Kores ada pertanyaan, silakan sambil kita nunggu followernya nambah. Ya jadi begini juga, si Chen ini kan diancam akan dilaporkan. Ya, walaupun yang saya lihat pasalnya pasal ngarang semua, pasal nggak masuk akal. Ya, itu pasal bikinan dia aja, asumsi dia seperti asumsi ke Bibel, sama-sama dia ke Bibel asumsi, ke KUHP juga asumsi kan gitu. Ya, jadi gini Chen, nggak usah takut. Kalau emang dia betul mau mengadukan, ayo kita tunggulah. Saya bukan nantangin, tapi apa yang Bang, saya lihat. Bang Glenn izin, emang diaduinya dalam hal apa? Mau diancam ini? Ada ite-itean lah. Undang-undang IT tentang ini yang sekarang atau yang kemarin di Kodondi? Yang kemarin. Oh, yang kemarin. Ya, Oke. kemarin. Kalau Ya, misalkan ini terjadi dilaporkan Gurunda, apakah apa yang tindakan api yang dilakukan? Ya kita backup adik ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Dilawan, Nggak usah takut. dilawan, di backup lah, nggak usah takut. Iya. Umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia ada di depan, bukan di belakangmu. Yang penting satu, ya jangan seperti kasus yang kemarin. Kita sudah pasang badan, ternyata ada kasus lainnya. Kayak si yang di yang kemarin itu. Saya kan pasang badan kalau sampai gara-gara patung ini, gara-gara foto ini kau di penjara. Ternyata bukan karena kasus itu, kasus yang lain. Nah, selama kalau masih karena kasus misinya beliau ini, kamu dia papain sama dia, api bukan di belakang, kita di depanmu. Gak usah khawatir, gak usah takut. Memang kerjanya kayak gitu. Dia yang melakukan, dia yang melaporkan. Contoh seperti saya yang terzolimi, saya pula yang dia laporkan. Habis itu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget. Jadi nggak usah khawatir, Dinda. Saya keras begini karena kesal aja. Saya sebenarnya nonton video kamu itu, mata saya itu berkaca-kaca. Saya lihat Bapak, bagaimana orang tuamu bercerita, bagaimana senangnya beliau, terharunya dirimu. Hancur perasaannya, anak yang disayang tiba-tiba murtad. Ya, tapi alhamdulillah dirimu sudah kembali. Cuman yang perlu ada ini pahami, Lina itu bukan cuma you yang jadi korbannya. Saya yakin itu. Karena videonya dulu sebelum dia hapus videonya, itu banyak sekali kemudian euforia yang dia pertontonkan karena dia memenangkan jiwa-jiwa menurut dia. Itu. Jadi dirimu jangan terlalu merasa
tersakiti karena tidak sama lagi, jangan. Entah kamu itu korban yang keberapa dari dia. Ya. Jadi nggak usah terlalu ini. Kalau di usia sekarang yang 50 tahun aja dia bisa menggait rondong kayakmu, bagaimana usia dulu mereka? Dia usia 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Usia sudah bau tanah aja bisa kayak gitu, apalagi waktu masih muda. Jadi nggak usah kau tersakiti, bahkan kau harus kuat. Kami umat Islam bersama dengan dirimu, nggak usah khawatir. Justru dia itu juga sekarang dalam keadaan terancam itu. Ya nggak usah takut, Cen. Ya, tapi kan Nggak usah ini takut. posisinya Gurunda si L ini kan terlapor nih, sebentar lagi mungkin jadi TSK. Apakah bisa dia melaporkan kalau Bisa, posisinya masih seperti bisa. itu? Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Iya, iya. Intinya dari Kodondi sudah mengatakan akan mengirimkan pengacara gratis. Ya. Dari Bang Juma juga sudah bikin backup, Cen. Dua-duanya tetap ke saya. Jadi aman ya. Saya tetap ada di depan. Jadi apapun yang kabarnya Ya. saya langsung ya. Betul. Nggak usah khawatir. Nggak. Salam sama bapak ya, sama Ustadz. Sama Abi. Iya bang. Iya, sama Abi. Iya. Iya. Salam keluarga. Nggak usah khawatir. Ada Iya, waktu Bang. kita berkunjung lah. Kapan kita berkunjung ke Bogor atau ke Cianjur kalau ada waktu. Teman-teman dipercepat 60 lagi teman-teman. Di follow-nya 60 lagi. Masa ini 2,6? Kayaknya banyak oten nih yang nonton nih, ngerekod nih kayaknya nih. Ini belum Banyak bisa ya. utusan. Teman-teman, kalau kalian ragu sama saya balik ke Islam, terserah lah. Enggak, kita nggak ragu, Cen. Kami nggak ragu. Kami Maksudnya tidak ada yang keraguan. komen ini loh bang. Enggak, itu kebanyakan oten juga yang nyamar, Bang Iya, Chen. banyak yang nyamar. Jadi Kebanyakan gini, banyak yang nyamar. kalau masalah Chen bersyahadat kembali, kami nggak ada ragu sedikit pun, kami tidak ada keraguan. Yang kami hanya meragukan, jangan sampai Chen terjerat lagi, gitu loh. Itu yang kami ragukan. Kalau Anda bersyahadat tidak ada ragu sedikit, tidak ada. Tidak ada. Nah ini Bang Chen udah 1000, Bang Chen harus turun dulu keluar dari TikTok. Oke. Terus masuk lagi ya, baru bisa Oh, open cam. oke bang. Bentar ya. Oke ya, turun dulu ya. Iya, Masya Allah, Kodondi lagi. alhamdulillah. Iya. Kodondi lagi lah, tadi udah saya undang. Udah beres labnya. Coba ditelepon lagi Bang Glenn. Udah saya Biar naik undang ke sini. Aduh, belum bisa. Kenapa ya nggak bisa gini ya? Harus keluar aplikasi dulu. Jadi aplikasinya di close dulu, Oh, gitu aplikasinya ya. dibersihin Yaudah. semua. Masuk lagi. Kata si Melisa di bawah ada dia tuh. Mel, naik Mel. Melisa, woi. Itu Serena Wijaya minta naik tuh. Nggak ada tabayun. Emang apa tabayun? Tabayunnya sama umat muslim di Indonesia. Kalau Tabayun bersama umat muslim. Nggak ada urusan tabayun, nggak ada. Waduh, nggak bisa open cam dia. Live access need to go live on video as Nggak bisa. Yes. Bang Glenn punya akun yang udah bisa open cam nggak? Biar dipinjemin dulu sama Bang ini. Ada akun gua satu lagi, cuman passwordnya apa ya? Passwordnya lupa gua. Wah, Ini kenapa sih emang yang nggak bisa on cam nih? Saya nggak ngerti soalnya. iya harus seminggu Oh harus atau seminggu. 3 hari. Oh. Oh iya, aturan baru, nggak cuma viewer, tapi harus nunggu 3 hari baru bisa. Ya 3 hari baru bisa. Ini supaya panjang dan Gurunda masuk ya ke sini. Gua kasih yang seru-seru nih dari Chen Yong. Nah, gini Chen Yong. Chen Yong, apa yang menyebabkan enggak gua revisi. Nonton apa sampai Chen Yong itu oleng imannya dari Islam? Silahkan. Oke. Ada channel di YouTube namanya Sunnah Nabi. Pada tahu gak kalian, teman-teman? Atau di bawah pada tahu gak? Ada channel. Tahu. Lanjut. Ya itu pertama. Terus kedua ada namanya Tanpa Ragi.
ya. Tanpa Ragi 2, terus? Nah itu aja sih yang inti-intinya dari situ. Saya sering nonton itu. Oke, sebelum kita tanggapin Sunnah Nabi sama Tanpa Raginya, coba sebutin yang paling terngiang salah satu konten dari mereka supaya kita ratain di sini. Yang paling terngiang itu kalau di Sunnah Nabi, yaitu kejadian ketika Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri anaknya Zaid, anak angkat. Di situ. Nah, di situ kan narasinya, masa Nabi kayak gini, terus saya mikir iya juga kenapa kayak gini gitu. Itu bodohnya saya ya teman-teman, maaf ya. Maaf, ini bukan maksud apa. Terus kalau yang di Tanpa Ragi itu tentang pokoknya series Abdul Amburadul ada di situ. Series Abdul Amburadul. Jadi Oke, Tanpa Ragi nanti diingat-ingat dulu, kita bahas dulu yang pertama ya, menikahi apa fitnahnya itu menikahi menantu kan gitu ya. Oke, silahkan Gurunda, gas. Gurunda. Waduh, Gurunda keburu badminton. Mungkin agak jauh dari perangkat Gurunda. Kita tunggu aja Gurundanya. Oke, sambil nunggu Gurunda. Ah, ini udah masuk. Gimana deh? Iya, jadi jadi Gurunda, kenapa si Chen Yong itu bisa oleng gitu iman Islam ya? Karena dia tergerus menonton channel Sunnah Nabi dan juga Tanpa Ragi. Nah, salah satu yang paling terngiang itu yang ketika membahas Nabi itu menikahi menantu, fitnahnya begitu. Silahkan Gurunda konterannya. Oh iya, mengenai Zainab. Jadi gini, latar belakangnya dulu, asbabul nuzul daripada ayat suci Al-Quran yang menceritakan itu surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi Said itu bukan anak kandung Rasulullah, bukan anak kandung beliau. Beliau anak angkat, dan posisi Zainab ini bukan menantu. Baik pada saat dia menjadi istri daripada Said maupun setelahnya, dia bukan menantu. Kenapa? Karena Said ini bukan anak kandung, dia hanya anak angkat. Nah, adapun hikmah sampai ini dilakukan oleh Rasulullah untuk memutuskan mata rantai kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu itu, yaitu gemar mengangkat anak menjadi anaknya, anak orang menjadi anaknya, sehingga mengganggu kemudian aturan tentang mahram. Contoh misalnya, ketika orang-orang pada zaman itu kalau tidak diputuskan oleh Rasulullah, maka akan terjadi sampai hari ini. Misalnya nih, Pak Bom-Bom, seorang muslim, tetangganya ada orang susah, karena tidak sanggup kemudian menyekolahkan anaknya, diambillah anak tetangganya itu sebagai anak angkat. Nah, yang terjadi pada zaman itu, anak angkat ya anak kandung, tidur bersama, bergaul bersama, dan seterusnya. Apakah keadaan itu masih bisa bertahan beberapa dekade ke depan? Belum tentu. Sedangkan hari ini banyak orang yang kemudian anak kandungnya aja dituin, apalagi kalau cuma anak angkat. Nah, sekarang kalau muncul orang-orang jahat, nah ini cantik anaknya, anakmu aku ambil anak angkat ya, cantik juga di sana anakmu, kau ambil anak angkat ya, sehingga terjadi banyak kemungkinan yang hal-hal seperti itu terjadi. Sehingga itu ingin dipatahkan oleh Rasulullah. Nggak boleh lagi ada anak angkat. Anak angkat itu adalah bukan anakmu, maka dia boleh kau nikahi. Itu maksudnya tuh. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan itu. Dan itu memang sudah perintah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 yang saya katakan tadi. Di situ Allah mengatakan, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajna kaha likai la yakuna alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatannya sih sudah diterangkan sama orang tua daripada adik kita ini, apalagi beliau adalah ustadz. Nah, saya kira begitu. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mematahkan kemudian, ya, tanggapan-tanggapan
bahwasanya anak angkat itu nggak ada tuh anak angkat. Jadi harus ada pembatasan mahram seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Silakan. Yang lain ditambahkan. Iya. Nah, Chen Yon. Ya bang. Dalam apa? Dalam kita yang bergerak di sini membantai syubhat dan fitnah dari mereka itu mempunyai karakter gini. Ini lu ingat-ingat ya, setiap fitnah dan hujat mereka terhadap Islam itu wallahi akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Itu akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Mereka bilang itu adalah najis dan nista ketika menikahi menantunya sendiri, walaupun itu fitnah gitu. Karena posisinya sudah cerai dan tidak ada menantu mertua di dalamnya, kan gitu. Nah, kalau misalnya memang buat tanpa ragi dan sunnah Nabi itu adalah najis dan fitnah, terus kenapa nenek moyang Tuhannya mereka di Kejadian 18 nomor 6 sampai 11 itu ada Yehuda menggauli menantunya Tamar, prot-prot itu sampai keluar anak. Kenapa bisa begitu? Nah, Cenyong kepikiran nggak ke sana? Enggak, saya malah nggak tahu itu bang. Ah, nggak tahu kan? Disembunyiin sama mereka. Mereka akan menyembunyikan yang mereka hujat. Jadi gini konsepnya. Wah, nggak apa-apa kita menghujat kitab kita, yang penting Islam sakit hati. Padahal yang mereka fitnah, tadi contohnya yang tadi itu ada di kitab mereka sendiri. Gitu loh. Bang. Di prot-prot itu menantunya sama mertuanya jadi anak. Saya boleh cerita lagi nggak yang bikin? Boleh banget. Lanjut, Chen. Oke, jadi itu yang pertama tadi ya, itu kalau dari Al-Quran. Terus dari sejarah bang, kalau saya dulu kan nonton Sunnah Nabi itu ada yang namanya pada zaman itu Ka'bah Putih, Zulkalasah namanya ya, dari Yaman tuh. Nah terus Hajar Aswad itu menurut sejarah itu pernah diambil bang, pernah dirampok sama perampok-rampok itu, terus dipecahin jadi sampai sekarang tuh jadi 7 bagian. Nah terus saya mikirnya gini bang, ini mohon maaf ya dangkalnya pikiran saya, mohon jangan dihakimi. Saya mikirnya gini bang, Hajar Aswad itu kan batu suci gitu ya, batu yang disucikan. Kenapa itu bisa dicolong terus bisa dipecahin sampai 7 bagian? Padahal Makkah aja pas mau diserang sama Raja Abraha pada zaman Nabi Muhammad lahir, itu kan Allah langsung nurunkan bala bantuan ini apa dari burung ababil tuh ya. Nah, kenapa ketika batu itu diambil oleh perampok-perampok yang punya Ka'bah Putih dari Yaman itu bisa keambil gitu. Jadi saya mikir kayak ini bener gak gitu? Ini bener gak sih keajaiban-keajaiban kayak gini tapi kok bisa jadi pecah gini batu Hajar Aswadnya diambil gitu. Ya, itu Bang, silakan Bang. Mohon maaf. Ya, aku masuk bentar ya sebelum aku makan lagi. Ya, ini mungkin buat Chen, lu harus lihat juga bagaimana tabut perjanjian yang begitu luar biasa sakral bagi orang-orang sebelah. Bahkan nggak sengaja nyentuh aja bisa meninggoy. Tapi sekarang tabutnya hilang, entah kemana ya. Bisa hilang, nggak tahu kemana. Oke, lanjut Bang coba. Ya, sebelum lanjut, Res, izin. Bang Chen, itu saya kirim ke WA akun satunya biar bisa on cam. Boleh? Oh iya Bang, oke, nanti ntar saya buka WA dulu ya. Saya soalnya tadi matiin. Bentar. Ya, masuk aja pakai akun itu. Dan teman-teman moderator yang di bawah khususnya ya Bang Stilo dan lain-lain, tolong yang menghujat diblokir aja ya. Yang komennya macam-macam diblokir aja ya teman-teman. Karena ini nggak komennya itu nggak bermoral ya. Diblokir aja. Ya silakan lanjut Res. Ya, jadi Gurunda, menurut Gurunda bagaimana nih dengan fenomena Chen dan juga alhamdulillah ya ini Allah langsung menjawab makarnya Lina langsung dengan orang terdekatnya kembali ke Islam itu. Itu tanggapan Gurunda gimana tuh mengenai fenomena seperti ini Gurunda? Waduh, Ikhwan, Gurunda futsal. Iya. Jadi mungkin aku bentar. Ya, sebelum Gurunda. Bang Jol izin. Ini Apa? Gurunda ada tamu keluarganya sebentar paling 5 menitan 10 menit. Oke.
Aku mau nambahin buat Chen, mungkin lu boleh periksa reputasi Lina Wijaya dari channel-channel Kristen juga. Bagaimana orang-orang Kristen aja pernah ditipu ya oleh satu manusia ini. Jadi jangan kamu berpikir bahwa oh dia enggak lah gitu. Jadi jangan berpikir kamu merasa bersalah ya atas apa yang kamu lakukan. Kamu harus tahu ini orang benar-benar ular beludak. Bahkan orang Kristen sendiri banyak yang sudah ditipu ya. Nanti mungkin aku akan kirim ke kamu linknya ya supaya kamu nonton sendiri dan lihat sendiri bagaimana tanggapan teman-teman Kristen mengenai Lina Wijaya ini. Oke lanjut, gol. Res. Iya. Nah, ini kalau soal beliau udah mualaf ya. Jadi kita ini flashback dan mereview kenapa itu bisa terjadi dan variabel-variabelnya yang membuat itu terjadi apa gitu. Tahu ujung-ujungnya Ikhwan, gua kasih tahu. Muslim walaupun dia seawam-awamnya Muslim, ketika dia mengimani tauhid bahwa Tuhan itu satu yaitu Allah dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, utusan Allah, nggak akan betah mereka di agama yang lain gitu. Apalagi di agama yang Kristen nggak akan betah mereka. Karena sangat bertentangan sekali gitu antara yang diajarkan mengenai Tuhan yang benar dengan praktek keimanan dari Kristen itu sendiri gitu kan. Tuhan itu maha kuasa, maha suci gitu. Dar di Kristen. Tuhannya manusia pakai baju one piece yang sampai lutut gitu, lalu kulitnya putih berjenggot ya. Susah lah, nggak tenang bre, balik lagi dia gitu kan. Makanya satu-satunya cara Kristen untuk membuat Islam ada yang masuk walaupun itu sangat jauh dari ekspektasi yang mereka inginkan, yaitu banjir murtadin, tapi ternyata tiap 2 tahun sekali cuma dapat 1 gitu kan. Dengan cara apa? Ya dengan cara menghujat Islam gitu kan. Nah yang lucu ketika mereka menghujat Islam, mereka lupa di iman mereka ada yang seperti itu. Jadi ngapain menghujat Islam kalau ternyata iman mereka yang begitu, yang sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu loh. Contoh tadi kan misalnya mengawini menantu. Loh, ngapain jauh-jauh ke Islam kalian hujat gitu? Itu kitab kalian udah tersaji dengan begitu jelas dan nyata dan indah gitu kan. Bukan lagi dinikahi lagi, diprot-prot langsung itu, nggak pakai kawin. Anaknya aja nyampe ke Tuhan lu itu apa hubungan darahnya kan gitu. Nah terus apa tadi? Oh iya, yang soal Hajar Aswad juga. Di mana konsepnya gitu ya? Di mana konsepnya? Ketika orang Kristen ini bilang, kalau misalnya barang itu suci maka barang itu nggak hancur. Blok. Mau sesuci apapun itu barang, yang namanya barang itu ciptaan. Ciptaan nggak ada yang kekal, gitu. Ada hancurnya, gitu. Contoh tadi udah dibawain Julius, tabut perjanjian lo hancur. Gitu kan. Contoh lagi, salib yang menjadi lambang keselamatan, bukan lagi lambang kesuciannya, lambang keselamatan hancur. Gitu. Ya apalagi Hajar Aswad. Cuman posisinya berbeda dengan tabut perjanjian dan salibnya Kristen. Kalau Hajar Aswad masih ada jejaknya, masih bisa kelihatan. Tabut perjanjian hilang, nggak tahu kemana. Salib yang menjadi keselamatan simbol juga nggak tahu kemana. Gitu loh kawanku. Nah di sini gue tekankan lagi kepada kalian ikhwan gitu. Inilah gunanya ilmu komparasi gitu. Sehingga yang penghujat ini dia akan terdiam sendiri. Karena ketika dikompar, imannya yang cocok dengan hujatannya mereka. Selamat datang di kebenaran. Gitu bre. Ya teman-teman moderator, kalau ada permintaan dari akun yang namanya Kangen Ramadan, di up ya. Nama akunnya Kangen Ramadan ya. Moderator pada nyimak nggak? Moderator di bawah. Nyimak. Baik. Kangen Ramadan ya nama akunnya, silahkan nanti di up ya. Nah ini gue supaya mancing apa namanya supporternya Edis keluar ya. Di sini gue akan memberitahukan kepada kalian Kristen yang support Edis dan juga orang-orang pembenci Islam yang selalu bersama Edis. Ini gue kasih tahu, Edis sedang membangun rumah ya, membangun rumah untuk keperluan penginjilan itu. Mohon kalian bantu transfer, nggak peduli gue uangnya dari mana. Mau kalian berbuat kriminal, mau kalian pakai uang tabungan keluarga kalian, mau kalian utang ke kantor, kalian transfer uang kalian sampai rumah itu jadi blok ya. Nggak mau tahu tahun ini rumah yang Edis program harus jadi. Itu sudah. Halo, Kangen Ramadan. Kangen Ramadan, mukanya mirip Bang Kores. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Masih mute itu.
Ganteng, rambut lu kayak Vegeta, bre. Brodong. Oke, lanjut lagi. Tadi mau ngomong apa? Ini Ukti Khadijah nemenin Syahdu nih. Ukti au. Apa ini kok ukti au-au? Kenapa ukti au-au? Titik kan Ukti Khadijah tiap ngomong titiknya diganti au. Nggak tahu sekarang masih gitu nggak? Masih sih, masih. Mantap. Lanjut. Ya udah itu coba. Tadi mau ngomong apa tadi? Siapa? Akhi Chen Yong. Yang tadi bang, yang batu pecah itu, batu Hajar Aswad itu pecah. Oke. Nah, gini gitu. Chen Yong itu kemakan standar yang mereka siratkan gitu. Kalau barang suci nggak bisa hancur. Nah kan konsepnya begitu mereka. Terdoktrin nih kepada Chen Yong. Oh iya ya, barang suci kok bisa hancur gitu. Nah, ini adalah sebuah pemikiran sesat yang coba disebarkan oleh mereka kepada Islam gitu. Yang namanya barang, my bre, mau dia suci kayak mau dia dibilang kudus, mau dia bilang bersejarah, pasti hancur. Yang namanya barang itu pasti hancur karena barang itu ciptaan, kan gitu. Contoh tadi udah dibawain sama Julius. Tahu tabut perjanjian? Nah, tabut perjanjian itu adalah barang yang sakral dan penting karena di sana dijaga oleh 4 patung malaikat yang di dalamnya adalah Torah paling asli, gitu. Mana sekarang barangnya? Hilang bang, nggak ada. Hilangnya kenapa lagi? Kalah perang dijarah, terus diambil itu tabut. Padahal di ceritanya apa? Kalau orang memegang tabut ini, Tuhan marah, lalu kemudian mati itu orangnya, kan gitu? Kok bisa dibegal? Nah gitu. Ketika kita compare kepada iman mereka, nanti mereka bingung sendiri. Oh iya ya, tabut perjanjian hancur ya, kan gitu. Padahal tabut perjanjian ini, kalau kita lihat dari sejarah dan konteksnya, dia itu lebih vital dan lebih penting daripada Hajar Aswad secara keimanannya Yahudi dan Kristen. Karena disitulah firman Tuhan pertama ada, bukti di mana rekam jejak Musa berbicara dengan Tuhan, kan gitu. Tapi hilang sekarang, nggak tahu kemana. Begitu juga Hajar Aswad. Jadi nggak ada masalah kalau barang itu hancur. Dan di sini ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Yang namanya batu itu tidak bisa menyelamatkan lu. Jadi jangan sampai lu berlebih-lebihan, dalam Islam itu artinya gulu, jangan sampai lu berlebih-lebihan menganggap batu ini. Gitu. Batu itu adalah batu yang mempunyai sejarah turun dari surga, lalu kemudian dipasang di situ ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sedang meninggikan Ka'bah, lalu kemudian tradisi itu dipegang oleh anak-anak Ismail sampai ke zaman Nabi dan sampai ke zaman kita. Udah segitu. Nggak ada batu itu bisa memberikan wasilah, kalau misalnya dicium-cium dia bisa memberikan kekayaan, nggak ada bre. Jadi kalau batu itu hancur wajar, karena yang namanya juga batu gitu, bukan sesuatu yang vital dalam keimanan Islam gitu. Sampai sini nangkep Chen Yong? Nangkep bang, jadi itu biar nggak mengkultuskan ciptaan ya, berarti itu mantap, betul sekali gitu. Menunjukkan bahwa semuanya bisa hancur walaupun hal yang dianggap kalian suci gitu. Jadi yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan bang? Sohih mabre, ya, itu banget. Sip ya. Nah, terpuaskan jawabannya? Puas bang, itu make sense sih. Kalau menurut saya itu kan menunjukkan keagungan Allah juga. Yo X. Kalau gitu silahkan pertanyaan berikutnya. Terus yang ini bang, kalau yang saya nonton yang di Tanpara gitu, jadi surat Al-Lahab ya, kalau nggak salah, yang celakalah kedua tangan Abu Lahab itu ya. Nah, jadi di situ di framingnya tuh begini bang, Tuhan kok nggak maha pengampun sih, Tuhan kok baper malah ngutukin ciptaannya gitu. Nah jadi di situ juga saya mikir, oh iya juga gitu loh. Padahal kan harusnya Tuhan tuh menunggu sampai ajal seseorang tuh wafat, menunggu taubat, maha pengasih kayak gitu. Jadi pada saat itu dengar surat Al-Lahab, terus di situ juga disebutkan, coba kalian pikir orang Islam sholat, isi bacaannya ngutuk-ngutukin orang yang udah gak ada, yaitu Abu Lahab tadi ya. Nah itu juga saya kemakan di situ bang. Mohon maaf teman-teman, atau kalau ucapan saya ini agak ini, saya pengen tahu gitu, itu aja. Oke. Nah, mengenai soal pengutukan atau ada ungkapan gini ya, yang ini yang kontras sekali dengan Islam di Kristen itu. Tuhan itu kan harusnya nunggu, kan gitu. Tuhan itu harusnya kan menunggu dia bertobat lalu kemudian mengampuninya, gitu bahasanya ya. Sekarang gua tanya secara logika, ketika lu mengharuskan Tuhan begitu, ini Tuhan jongos lu atau sesembahan lu?
Berarti Siapa lu ngatur-ngatur Tuhan? ah, Iya nggak? Kita ini milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita mau diapain itu terserah Allah, karena kita miliknya. Apa yang kita lakukan kepada Allah gitu ya, kita beribadah, kita menyembah, kita membaik-baiki Allah, kita mau menghujat misalnya, nauzubillah min dzalik, menghujat kemahakuasaan Allah, itu tidak akan mengurangi atau menambahi kesempurnaan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggak? Jadi ngapain kita mengharuskan gitu? Kalau Allah sudah berkehendak begitu, begitulah terjadinya. Sekarang kita sebagai manusia gimana? Bukan kita menghakimi Allah, karena Abu Lahab dan kita adalah milik Allah. Yang kita ambil adalah hikmah dari apa yang terjadi dengan kehidupannya Abu Lahab. Dia dikasih kesempatan selama hidup, kenapa dia nggak bertobat? Sampai Allah menurunkan firman yang nanti menjadi bahan pengingat manusia-manusia sampai akhir zaman. Itu yang menjadi ibroh, itu yang menjadi pelajaran bagi kita, bre. Bukan kita mengkoreksi lalu dengan gegabah dan sombong kita mendikte Tuhan itu harusnya gimana. Nggak gitu dalam Islam, gitu loh. Itulah kontrasnya kita dengan Kristen, di mana kita itu sangat taat dan patuh dan berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kalau di kekristenan pasti pernah mendengar lu, Chen Yon, biarkan Tuhan bekerja untuk kita, iya nggak? pernah bang. Ya. Iya, gitu. Itu bedanya, bre. Nah, kita tuh ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami kalau sampai berkata seperti itu kepada Allah. Biarkanlah Tuhan bekerja. Ya anjir. Ini Tuhan yang nyiptain kita. Lu bilang dia bekerja buat kita. Otak lu di mana? Gitu. Jadi itu ya, Chen Yon, sangatlah tidak pantas ketika seorang muslim, seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam, mendikte Tuhan itu harus ngapain. Padahal dalam kisah Abu Lahab banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita tidak seperti dia. Gitu. Jadi ini pola mindset berpikir, bagaimana memandang Tuhan, itu nanti yang berpengaruh terhadap keimanan kita gitu. Dimana kekristenan itu seakan-akan apa ya, Tuhan itu menjadi pelayan kita, bekerja untuk kita, sedangkan dalam Islam kitalah yang beribadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitalah yang mengikuti apa yang segala diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Itu perbedaannya, bre. Makanya gue sangat proud dan bangga dengan Islam gitu, karena kita tahu bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan semesta alam. Chen Yon, ini gue kasih contoh dikit. Nggak usah ke Tuhan dulu deh, nggak usah ke Allah dulu. Chen Yon kerja nggak? Saya masih kuliah bang. Masih kuliah, oke. Ketika dosen ngajar gitu, ada nggak Chen Yon kayak gini? Ini dosen ngajarnya harusnya nggak begini. Harusnya kalau ada yang nggak ngerti itu jangan dimarahin, tapi dipeluk, disayang supaya dia ngerti. Ada nggak Chen Yon kepikiran kayak gitu? Pernah sih. Diungkapkan nggak? Enggak bisa. Iya, kenapa nggak diungkapkan? Ya marah lah terjadi, dia lebih Iya, lah cara ngajar. iya, dia lebih ngerti kan, dan kita tahu kalau kita begitu itu nggak ada adabnya kan? Ya. Iya, apalagi ke Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dosen dan mahasiswa kan gitu. Gitu Chen Yon. Sampai sini nangkep? Nangkep. Satu lagi bang. Terpuaskan nggak? Tunggu dulu. Kalau belum terpuaskan nanti lanjut lagi. Puas bang. Jadi artinya. Alhamdulillah. Silakan. Anak ini Akhigan mau nambahin. Dia mau menambahin soal sisi hukum. Ya, bukan. Jadi Oh, bukan. surat Al-Ahzab tadi ya. Ini sebenarnya membuktikan bahwa keagungan Al-Qur'an. Kenapa? Surat Al-Ahzab itu diturunkan itu kan tahun keempat kenabian. Sedangkan Abu Lahab itu meninggal itu tahun kedua Hijriah. Jadi kalau memang betul Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran itu salah, dia tinggal bertobat. Tetapi buktinya sampai akhir hayat dia tidak pernah bertobat. Itu dia. Jadi sebenarnya apa yang dibahas itu adalah membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Kalau memang Abu Lahab ingin membuktikan Al-Quran salah, dia tinggal bertobat selesai. Tetapi karena di surat itu dituliskan seperti itu, makanya Abu Lahab tidak pernah bertobat sampai dia meninggal. Jadi apa yang dibawa sama dia itu, sama mereka itu menjebak mereka sendiri sebenarnya. Mereka itu ingin memberikan syubhat kepada Al-Quran, tetapi kisah itu membuktikan keagungan Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu maha betul, maha benar. Begitu, Chen ya. Mantap. Nangkep nggak yang dimaksud sama Akhi Glenn itu? Nangkep bang.
Di mana? Ya itu kan suratnya tahun keempat kenabian ya. Heeh. Nah, terus kalau memang Abu Lahab gak mau tobat, ya udah gitu. Allah lebih tahu. Ya kan sampai akhirnya juga nggak tobat bener. Iya, padahal suratnya udah turun gitu. Iya. Ini kan orang-orang kafir Quraisy tahu nih ada surat kayak begitu kan gitu. Ya harusnya itu kan sebagai pengingat dari Allah, harusnya kalau dia memang mau bertobat, pikirlah dari situ. Tapi setelah dikasih itu juga, ya bentuk keadilan Allah juga, ada Allah Subhanahu Wa Taala tuh ngasih peringatan dulu, tapi orang-orangnya aja nggak mau tobat, gitu ya maksudnya kan? Iya, itu benar. Lu Chen, cerdas lu sebenarnya. Iya, makanya balik lagi kan. Oke, next. Apa tadi satu pengen lagi? tahu dikit, gua Iya. dikit sebelum dia ke pertanyaan terakhir, gua dikit. Chen, waktu lu murtad, Abi, Umi dan keluarga lu reaksinya gimana, Chen? Jujur nggak ada yang tahu bang, saya diam-diam karena. Tapi Abi tuh sama nenek udah ada firasat. Abi tuh katanya mimpi hal yang sama nenek tuh, katanya ngelihat Cecen tuh di gereja katanya. Di mimpi itu, dan mimpi itu tuh kok bisa sama persis gitu, makanya sedih lah kalau inget ke Abi gitu, udah ngecewain ya. Teman-teman juga jangan salahin ayah saya karena itu memang salah saya yang nggak mau Iya, ngaji. jangan dibaca, yang di bawah jangan dibaca, nanti gua tutup lagi komennya yang di bawah. Ya itu kalau kan memang macam-macam. salah saya yang nggak mau ngaji. Kalau ayah saya udah nyuruh saya buat ngaji, cuma sayanya aja yang nggak mau. Ya Allah. Itu taunya kapan Chen murtad?